Maaf bos, bab 156 error. Bab 157 Nona muda sakit. The Sila Seoul Hotel. Dae Hyun baru saja menyelesaikan rapatnya dengan para bawahannya karena sudah akhir bulan. Saat ini ia tengah memeriksa laporan keuangan yang baru saja didapatkan. Ada yang janggal dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer Han. Reservasi hotel mengalami kenaikan, namun kenapa pendapat mereka berkurang? Dae Hyun berdecak sembari mengangkat sebelah bibirnya ke atas. Ia tahu jika manajer Han pasti melakukan kecurangan. Sepertinya dia ingin bermain-main denganku, gumam Dae Hyun. Jika dugaannya terbukti maka itu akan dengan mudah menendangnya dari hotel ini. Han bekerja di hotelnya juga karena rekomendasi Airi. Ia hampir lupa jika Airi memiliki hubungan khusus dengan Han. Bukan tidak ingin memecat Han dari pekerjaannya, namun Dae Hyun masih membutuhkannya. Asisten Chang, tolong selidiki manajer Han agar kita memiliki bukti kuat jika ia melakukan penggelapan dana, ujar Dae Hyun. Baik, Tuan. Kenapa kita tidak menghentikannya saja sekarang? Tanya Chang Yuan. Biarkan saja untuk sementara waktu, karena aku mencurigai jika Airi ada di balik semua ini, ujar Dae Hyun. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan dengan cepat. Setelah cukup lama menjadi asisten, Chang Yuan sudah memahami apa rencana bosnya yang terkadang mengejutkan. Dert. Ponsel Dae Hyun kembali bergetar. Ia meliriknya sekilas, jika itu bukan orang penting maka ia tidak akan menjawabnya. Ternyata itu panggilan dari Bibi Sia sehingga dengan cepat Dae Hyun menjawabnya. Ada apa, Bibi? Tanya Dae Hyun tidak mengalihkan pandangannya dari berkas-berkas yang menumpuk. Nona muda sakit, Tuan, ujar Bibi Sia dengan terbata. Apa yang terjadi pada istriku? Dae Hyun langsung bangkit dari duduknya mendengar Su Yin yang sakit padahal sebelumnya baik-baik saja. Nona mengatakan jika perutnya terasa nyeri, sahut Bibi Sia. Tunggulah sebentar, karena sekarang juga aku akan pulang. Dae Hyun langsung mematikan sambungan telepon. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya menghubungi seseorang. Jika membawa Su Yin ke rumah sakit menunggunya maka akan membutuhkan waktu lama. Ia butuh seseorang untuk memeriksa keadaannya dengan segera. Dae Hyun kemudian menghubungi Dr. Kang. Kenapa lama sekali tidak dijawab? Umpat Dae Hyun dengan sangat kesal. Ia harus menghubungi Dr. Kang agar datang ke vilanya. Selang beberapa menit barulah panggilannya dijawab. Kenapa lama sekali dijawabnya? Teriak Dae Hyun yang sudah tidak sabar sehingga ia langsung marah ketika sambungan sudah terhubung. Memangnya ada apa? Tanya Dr. Kang sambil menjauhkan ponsel dari telinganya. Sekarang juga kau datang ke rumahku. Istriku sekarang sedang sakit, sahut Dae Hyun dengan nada dingin. Istrimu yang mana? Aku masih ada pasien saat ini, ujar Dr. Kang. Pokoknya sekarang juga kau harus datang ke Villa Pyeongchangdong. Aku tidak peduli dengan pasienmu, teriak Dae Hyun. Tapi, Dae Hyun mematikan sambungan telepon secara sepihak karena sudah tidak ada waktu lagi. Ia bergegas mematikan laptopnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Apa terjadi sesuatu dengan Nona Su Yin, Tuan? Tanya Chang Yuan. Ia sudah bisa menebak jika bosnya pasti mencemaskan istri mudanya. Entahlah, Bibi Sia mengatakan jika dia sakit. Padahal semalam ia baik-baik saja. Dae Hyun mengusap dengan gusar wajahnya. Jika ada orang yang mencariku katakan aku sedang pergi ke luar kota, ujar Dae Hyun. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan. Dae Hyun segera melangkahkan kakinya keluar dengan langkah yang lebar. Baru saja menutup pintu ia sudah bertemu dengan saudaranya di sana. Kakak, kupikir kau belum pulang, ujar Kim Soo Hyun yang agak terkejut melihat saudaranya ternyata sudah berada di ruangannya. Tolong kau urus semuanya bersama asisten Chang, ucap Dae Hyun yang langsung melangkahkan kakinya pergi menjauhi Kim Soo Hyun karena tidak ada lagi waktu untuk menjelaskan semuanya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah Su Yin seorang. Memangnya kakak mau kemana? Seru Kim Soo Hyun namun Dae Hyun sudah masuk ke dalam lift sehingga tidak akan mendengarnya. Ya ampun, kenapa dia tampak terburu-buru? Gumam Kim Soo Hyun namun segera mengacuhkan rasa keingintahuannya. Itu pasti tidaklah penting baginya. Kim Soo Hyun yang sudah berada di depan pintu menjulurkan kepalanya ke dalam ruangan, ternyata di sana masih ada Chang Yuan sehingga ia melangkahkan kakinya untuk masuk. Asisten Chang, sebenarnya kakakku mau pergi kemana? Kenapa ia tampak tergesa-gesa sekali? Tanya Kim Soo Hyun sembari menautkan kedua alisnya. Tuan Dae Hyun hendak pergi ke luar kota lagi, sahut Chang Yuan yang sudah berdiri sembari memegang laptopnya. Tidak ada bosnya membuat pekerjaannya semakin menumpuk karena Dae Hyun selalu melimpahkan pekerjaannya kepada Chang Yuan jika sedang sibuk dengan urusan yang lain. Keluar kota lagi, bukankah ia baru saja kembali? Kim Soo Hyun cukup terkejut mendengarnya karena kakaknya bahkan belum memijakkan kakinya di UN Village. Padahal Jo Yeon Ho terus menanyakan kapan ayahnya pulang. Beberapa hari lagi sekolah Jo Yeon Ho mengadakan upacara kelulusan yang harus dihadiri oleh kedua orang tuanya. Anak itu sangat berharap jika orang tuanya bisa hadir seperti teman-temannya yang lain. Hanya itu yang dikatakan oleh Tuan Dae Hyun, ucap Chang Yuan singkat. Lalu, apakah Su Yin belum masuk juga hari ini? Tanya Kim Soo Hyun sembari memandang meja yang ditempati Su Yin masih rapi seperti sebelumnya. Sudah seminggu ia tidak melihat pujaan hatinya.
Sepertinya Nona Suyin masih sibuk dengan kuliahnya, sahut Chang Yuan berbohong. Tidak mungkin ia mengatakan yang sebenarnya jika Suyin sedang sakit. Sayang sekali, gumam Kim Su-hyun. Sepertinya ia harus menunda beberapa hari lagi sampai Suyin masuk bekerja kembali karena ia tidak ingin mengganggu Suyin. Saya permisi, Tuan, ada banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, ujar Chang Yuan yang undur diri hendak kembali ke ruangannya. Kim Su-hyun menganggukkan kepalanya menyetujui Chang Yuan untuk pergi. Sebelum keluar Kim Su-hyun menghampiri meja kerja Suyin terlebih dahulu. Ia mengulurkan tangannya untuk mengambil figura kecil yang berisi foto Suyin. Di foto itu ia tengah tersenyum begitu manis. Tanpa berpikir panjang Kim Su-hyun memotretnya menggunakan ponselnya kemudian menjadikannya sebagai wallpaper di ponselnya. Ternyata kau memang sangat manis, gumam Kim Su-hyun sembari mengecup layar ponselnya berulang-ulang. Sama dengan 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 sama dengan. Dae Hyun kini tengah dalam perjalanan menuju Villa Pyeongchangdong. Ia mengemudikan mobilnya seperti orang yang sedang kerasukan. Setiap ada lampu merah ia akan selalu memukul setir mobil karena merasa sangat kesal. Bahkan beberapa kali ia hampir saja bertabrakan dengan pengemudi lain. Beruntung tidak terjadi apapun karena keberuntungan masih berpihak kepadanya. Dae Hyun sangat cemas dengan keadaan Suyin. Sambil mengemudi Dae Hyun kembali menghubungi Bibi Xia namun tidak dijawab. Ia juga berusaha menghubungi ponsel Suyin namun hasilnya tetap sama. Sayang, bertahanlah. Aku akan segera sampai, ujar Dae Hyun. Pria itu seperti sudah kehilangan akal sehatnya sehingga mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Begitu sampai di halaman Villa Pyeongchangdong, Dae Hyun langsung menghentikan mobilnya. Dengan langkah setengah berlari ia memasuki rumah. Ia segera membuka pintu kamar untuk melihat keadaan Suyin saat ini. Bab 158 Hamil Muda. Dae Hyun mendorong pintu kamar dengan sangat kuat membuat kaget Suyin dan Bibi Xia. Mereka langsung memandang ke arah Dae Hyun. Kini Suyin sedang bersandar di sisi ranjang yang ditemani Bibi Xia yang tengah memijat kakinya. Sebenarnya tadi ia sudah melarang Bibi Xia untuk tidak menghubungi suaminya namun wanita paruh baya itu tidak mendengarkannya. Kini perut Suyin sudah tidak terasa nyeri lagi. Sayang, apa yang terjadi padamu? Dae Hyun duduk di sisi ranjangnya kemudian menggenggam jemari Suyin dengan erat. Aku baik-baik saja, aku tadi hanya mengalami sakit perut sedikit, ucap Suyin sembari tersenyum. Ia sama sekali tidak ingin membuat suaminya khawatir dengannya. Bibi, di mana Dokter Kang? Tanya Dae Hyun sembari memandang Bibi Xia yang saat ini sudah berdiri. Dokter Kang belum datang, Tuan, sahut Bibi Xia. Sayang, sabarlah sedikit mungkin ia sedang dalam perjalanan, ucap Suyin dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka jika suaminya sangat mencemaskannya. Tanpa sadar buliran bening menetes di pipinya. Apa kau merasakan sakit lagi? Katakan mana yang sakit? Tanya Dae Hyun dengan tangan gemetar meraba perut Suyin. Suyin memegang pergelangan kemudian menatap mata elang Dae Hyun sembari menyunggingkan senyuman di bibirnya. Tenanglah, tidak ada yang sakit, ucap Suyin. Sayang, jangan pernah berbohong kepadaku. Katakan apapun yang kau rasakan saat ini, ujar Dae Hyun dengan tatapan sayu. Tiba-tiba Suyin merasakan kembali perutnya seperti diremas-remas. Ia mencoba menahannya dengan menggigit bibir bawahnya. Aduh, perutku sakit lagi. Rintih Suyin. Ayo, kita pergi ke rumah sakit sekarang juga, ujar Dae Hyun. Ia tidak tega melihat Suyin yang meringis. Tidak perlu, nanti juga akan sembuh sendiri karena sejak tadi juga seperti ini, tolak Suyin. Ia takut jika setelah diperiksa ternyata ia hanya hendak datang bulan saja. Itu akan sangat memalukan sekali karena sudah sering kali ia mengalaminya. Kalau begitu, aku akan menghubungi Dokter Kang lagi. Dae Hyun memandang Suyin sekilas sebelum berdiri untuk melakukan panggilan. Baru saja hendak merogoh ponselnya yang ada di saku celana, tiba-tiba ada ketukan pintu yang terdengar. Bibi Xia beranjak dari samping Suyin kemudian bergegas membuka pintu. Seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian berwarna putih berdiri di depan pintu. Tangannya menenteng sesuatu yang sepertinya peralatan medisnya. Kenapa kau lama sekali? Gerutu Dae Hyun sembari menatap tajam ke arah Dokter Kang. Bukankah sudah kukatakan jika aku ada pasien, ucap Dokter Kang dengan santai. Ia melangkahkan kakinya menuju ranjang tanpa memperdulikan Dae Hyun yang terus menatapnya dengan marah. Nona, berbaringlah. Biarkan aku memeriksa keadaanmu, ucap Dokter seraya tersenyum. Ia membantu Suyin untuk berbaring kembali. Suyin menuruti perkataan Dokter Kang untuk berbaring karena rasa sakitnya sudah perlahan menghilang. Sejak tadi rasa sakitnya memang hilang timbul tidak menentu. Dokter Kang menyingkap baju Suyin untuk memeriksa perutnya. Baru saja hendak memegangnya Dae Hyun sudah mencekal pergelangan tangannya. Dokter Kang menoleh ke arah Dae Hyun dengan penuh tanda tanya. Jangan menyentuhnya, ujar Dae Hyun dengan sorot mata yang tajam. Dokter Kang menghela nafas pelan. Ingin sekali ia meninju pria yang berada di sampingnya saat ini.
Jika aku tidak boleh menyentuhnya sebaiknya kau periksa saja sendiri keadaannya, ucap Dr. Kang sembari mendengus kesal. Ia menarik tangannya yang belum menyentuh kulit Su Yin. Sayang, apa yang kau lakukan? Su Yin tidak habis pikir dengan sikap Dai Hyun yang terlalu berlebihan. Bagaimana Dr. Kang bisa memeriksa keadaannya jika tidak boleh menyentuhnya? Apakah suaminya sudah tidak waras? Ya sudah, kau boleh memeriksanya tapi jangan berbuat macam-macam. Ancam Dai Hyun sembari melepaskan pergelangan tangan Dr. Kang. Ia hanya tidak rela melihat Su Yin disentuh pria lain karena hanya dia yang boleh menyentuhnya. Dr. Kang melanjutkan pekerjaannya untuk memeriksa keadaan Su Yin. Hasilnya cukup mencengangkan karena di dalam perut Su Yin sepertinya ada janin yang sedang berkembang namun keadaannya kini lemah karena suatu hal. Ia segera memberikan resep obat agar Su Yin segera meminumnya sebelum terlambat. Sebelum datang kemari ia sudah berjaga-jaga membawa obat yang mungkin saja akan diperlukan. Apa aku harus meminum semuanya? Tanya Su Yin ketika melihat butiran obat yang diberikan oleh Dr. Kang. Tentu saja, ini hanya vitamin dan penguat kandungan. Minumlah, setelah ini kuharap kau akan baik-baik saja, ujar Dr. Kang seraya tersenyum. Di balik senyumnya ia menahan amarah yang ingin segera ia lontarkan. Ia ingin segera mencabik-cabik pria yang ada di sampingnya. Penguat kandungan, untuk apa? Tanya Su Yin dengan polosnya. Ia sama sekali tidak mengerti dengan ucapan Dr. Kang. Apa gadis ini tidak mengetahui jika dirinya tengah mengandung? Batin Dr. Kang seraya memijat pelipisnya. Minum saja, setelah itu kau harus istirahat, ucap Dr. Kang. Sayang, minumlah agar kau tetap sehat, ujar Dai Hyun yang duduk di samping Su Yin. Ia menyodorkan segelas air putih kepada Su Yin agar segera meminum obat itu. Su Yin menghela nafas panjang sebelum akhirnya dengan patuh meminum semuanya meski tenggorokannya ada yang mengganjal ketika meminum salah satu pil yang berbentuk lumayan besar. Sekarang tidurlah. Dai Hyun mengulurkan tangannya menutupi tubuh Su Yin dengan selimut. Ia mengusap puncak kepala Su Yin agar ia tertidur. Ternyata tidak butuh waktu lama, baru beberapa menit Su Yin sudah tertidur. Mungkin karena efek obat yang diminumnya. Aku ingin berbicara denganmu, ucap Dr. Kang. Ia melirik sekilas Dai Hyun kemudian melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Dengan rasa malas Dai Hyun terpaksa mengikuti langkah Dr. Kang keluar dari kamarnya. Berapa kali kau melakukannya semalam? Tanya Dr. Kang dengan tatapan penuh intimidasi. Melakukan apa? Tanya Dai Hyun dengan polosnya. Alisnya tampak berkerut karena bingung. Tidak mungkin Dr. Kang menanyakan perihal yang dilakukannya semalam bersama Su Yin. Dasar pria bajingan, kau pasti tidak tahu jika istrimu tengah hamil muda. Umpat Dr. Kang dengan nada tinggi dan sedikit kasar karena ia sudah merasa sangat geram sejak tadi. Ia mengetahuinya dari leher Su Yin yang merah-merah. Apalagi jika itu bukan karena mereka semalam telah melakukan hubungan suami istri. Hamil muda, Dai Hyun berpikir keras untuk mencerna perkataan Dr. Kang. Maksudmu istriku tengah hamil? Tanya Dai Hyun dengan terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia sakit seperti itu karena ulahmu semalam. Kau berlagak memiliki dua istri namun satu saja tidak bisa mengurusnya, cibir Dr. Kang sembari berkacak pinggang. Bab 159 Istirahat Total. Dai Hyun tertegun mendengar cibiran yang langsung menusuk di rongga dadanya. Begitu tepat sasaran kata-kata hingga membuatnya kini terdiam 1000 bahasa. Bayangan beberapa hari yang lalu masuk kembali ke dalam ingatannya secara perlahan. Apakah semua yang dialaminya ketika ia merasa mual setiap melihat makanan termasuk salah satu tanda Su Yin hamil? Ia tidak pernah tahu jika pria bisa mengalaminya. Begitu juga berat badan Su Yin yang turun drastis. Dulu ketika Airi tengah mengandung Jo Yeon Ho, dia tidak mengalami hal itu sehingga Dai Hyun tidak mengetahuinya. Ditambah lagi dulu ia tidak terlalu peduli dengan Airi. Dai Hyun mengusap wajahnya dengan gusar. Kau ini suami macam apa sehingga tidak tahu jika istrinya sedang hamil? Dr. Kang kembali membuka suaranya. Ia tidak peduli jika Dai Hyun akan marah ataupun akan mengamuk dengan apa yang dia katakan. Dai Hyun memandang Dr. Kang dengan tatapan nanar penuh rasa sesal. Semua cibiran itu memang pantas ia dapatkan sehingga Dai Hyun tidak marah sama sekali. Ia meratapi rasa bersalahnya ketika memaksa Su Yin untuk menuruti kemauannya hingga beberapa kali. Dia hampir saja membuat Su Yin kehilangan bayinya. Aku benar-benar menyesal, ucap Dai Hyun dengan lirih sambil memejamkan matanya sebentar. Ia memukul dinding untuk meluapkan rasa emosi yang berkecamuk di dadanya. Mulai sekarang, jangan membuatnya kelelahan. Jika sampai kau menghubungiku lagi karena hal ini aku tidak akan segan menghajarmu, ancam Dr. Kang. Baiklah, lalu sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Dai Hyun dengan tatapan sayu. Untuk sementara ia tidak boleh melakukan aktivitas yang membuatnya kelelahan karena kondisi kandungannya lemah. Beruntung belum terjadi sesuatu yang berakibat fatal bagi janin yang dikandungnya, saran Dr. Kang. Aku akan mengikuti apa yang kau katakan, ujar Dai Hyun dengan nada rendah. Ia akan melakukan apapun yang terpenting Su Yin dan calon anaknya baik-baik saja. Satu lagi, setelah dia bangun sebaiknya kau membawanya ke dokter kandungan untuk memastikan lebih akurat apa yang kukatakan.
Nanti aku akan membuatkan janji dengan salah satu teman wanita yang berprofesi sebagai dokter kandungan karena jika dokter pria kau pasti tidak akan mengizinkannya memeriksa, sindir dokternya Kang. Pria itu teringat bagaimana sikap Daehyun terhadapnya yang sangat berlebihan. Baguslah kalau kau mengetahui hal itu, ucap Daehyun dengan nada datar dan tidak bersalah sama sekali. Setelah mengobrol sedikit tentang keadaan Suyin, dokter Kang segera pamit karena masih banyak pasien yang telah menunggunya di rumah sakit. Daehyun kembali ke kamar setelah dokter Kang pergi. Ia duduk di ranjang tempat di samping istri kecilnya. Diusapnya kening Suyin beberapa saat lalu mengecupnya dengan lembut. Kenapa ia begitu bodoh tidak menyadari keanehan yang terjadi pada istrinya? Daehyun menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ada rasa takut untuk mengatakan pada Suyin jika ia tengah hamil karena istri kecilnya pernah mengatakan jika umurnya masih terlalu muda untuk mengurus anak. Ada rasa yang berkecamuk di dalam hatinya saat ini. Ia sangat senang mendengar kabar jika istri kecilnya sungguh hamil namun. Di sisi lain ia cemas jika Suyin tidak menginginkannya. Sebelum mengatakan kabar itu sebaiknya Daehyun harus memastikan jika Suyin bisa menerima semuanya terlebih dahulu. Daehyun beranjak dari ranjang untuk mengambil laptopnya karena banyak pekerjaan yang sudah tertunda. Meski Suyin baik-baik saja tapi Daehyun tidak tega jika harus pergi meninggalkannya sendirian. Ia tidak akan tenang sebelum membawa Suyin ke dokter kandungan. Ia harus memastikan keadaan Suyin serta janin yang dikandungnya baik-baik saja. Daehyun mengerjakan pekerjaannya di ranjang tepat di samping istri kecilnya. Sudah hampir 3 jam ia tertidur namun belum bangun juga. Suyin hanya sesekali menggeliatkan tubuhnya kemudian tidur lagi. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu sehingga Daehyun menghentikan aktivitasnya sebentar. Masuk, serunya. Bibi Xia masuk sembari membawa nampan berisi makanan di tangannya. Ini sudah ketiga kalinya Bibi Xia datang ke kamar mereka. Tuan, sebaiknya Anda makan siang terlebih dahulu. Bukannya sejak pagi Anda belum makan. Ujar Bibi Xia sembari meletakkan nampan di atas meja. Aku akan makan nanti bersama istriku, ucap Daehyun dengan pandangan yang masih fokus menatap layar laptopnya. Rasa bersalahnya membuat perutnya tidak merasa lapar. Bibi Xia hanya bisa menghela nafas pelan sebelum akhirnya memilih untuk keluar. Ia tetap membiarkan makanannya berada di atas nakas. Barangkali bosnya berubah pikiran. Suyin memiringkan tubuhnya ke samping ketika membuka mata ternyata ada Daehyun di sisinya. Ia memandang Daehyun yang masih saja berkutat pada laptopnya. Jari-jarinya sibuk menari-nari di atas keyboard. Daehyun bahkan tidak menyadari ketika Suyin duduk kemudian menggeser tubuhnya mendekatinya. Suyin memeluk Daehyun dari belakang kemudian menempelkan pipinya di punggung Daehyun. Daehyun menghentikan pekerjaannya kemudian menoleh ke belakang. Segera menutup laptopnya kemudian menggeser tubuhnya agar menghadap Suyin. Ia mendekap Suyin ke dalam pelukannya kemudian mengecup puncak kepalanya berulang kali dengan bibir yang masih terkatup rapat. Apa kau sudah merasa baikan? Tanya Daehyun akhirnya membuka suara. Suyin menganggukkan kepalanya kemudian menengadahkan wajahnya untuk menatap mata elang Daehyun yang tampak murung tidak seperti biasanya. Apa yang dokter Kang katakan padamu? Tanya Suyin yang ingin memastikan jika tidak ada masalah yang serius. Tidak ada, dokter Kang mengatakan jika kau harus istirahat total terlebih dahulu. Kau tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Kenapa? Suyin mengerutkan keningnya. Karena kau. Daehyun tidak jadi melanjutkan ucapannya. Mulai sekarang kau tidak melakukan apapun yang membuatmu lelah. Sekarang makanlah terlebih dahulu. Daehyun melepaskan tubuh Suyin dari pelukannya. Suyin baru ingat jika perutnya belum diisi sehingga ia menganggukkan kepalanya. Aku ingin ke kamar mandi terlebih dahulu, ujar Suyin menggeser tubuhnya sedikit hendak turun dari ranjang. Baru saja Suyin menapakkan kakinya di lantai, Daehyun sudah mengangkat tubuhnya hingga terasa seperti melayang di udara. Apa yang kau lakukan? Ujar Suyin. Tanpa menjawab Daehyun membopong tubuh Suyin hingga ke kamar mandi. Sangat pelan-pelan ia menurunkannya di lantai. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Suyin mengerutkan keningnya karena Daehyun tak kunjung pergi. Tentu saja aku menunggumu, sahut Daehyun. Keluarlah, kau membuatku malu saja. Suyin mendorong tubuh Daehyun agar keluar dari kamar mandi. Ia belum mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh suaminya. Tidak mungkin dia menginginkannya lagi setelah semalam yang membuat tubuhnya remuk. Daehyun terpaksa keluar sambil menggaruk kepalanya bagian belakang. Bab 160 adik untuk Jo Yeon Ho. Suyin hampir melompat karena terkejut, saat membuka pintu ternyata Daehyun masih berdiri di sana. Ia sampai memegangi dadanya karena jantungnya hampir mau copot. Tanpa ada rasa bersalah sudah membuat terkejut sang istri, Daehyun menyunggingkan senyumnya kemudian kembali mengangkat tubuh Suyin pada kedua tangannya. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Kau pikir aku anak kecil? Gerutu Suyin sembari terus meronta. Sikap Daehyun kali ini sangat berlebihan. Entah apa yang ada di pikirannya sehingga ia berbuat seperti ini. Jangan memberontak, aku hanya ingin kau tidak kelelahan saja, ucap Daehyun sembari terus melangkah kemudian menurunkan Suyin di sisi ranjang. Ia tidak membiarkan Suyin untuk bergerak sedikitpun. Suyin hanya bisa mendengus kesal menghadapi tingkah suaminya kali ini. Sebelum Suyin bergerak, Daehyun bergegas mengambilkan satu mangkuk yang berisi sup untuk Suyin.
Ada 2 mangkuk yang berisi dongtai jigae, sup yang terbuat dari ikan polok, tahu, lobak putih, daun bawang dan toge. Sup itu dimasak bersama kaldu ikan yang disajikan dengan taburan daun krisan. Makanlah, ucap Daehyun sembari menyodorkan sendok ke mulut Suyin. Aku bisa makan sendiri, ujar Suyin sembari melotot. Ia merebut sendok dan mangkuk dari tangan Daehyun. Melihat istrinya kini sudah berselera makan membuat Daehyun bisa bernapas lega. Mungkin itu semua karena efek obat yang diberikan oleh Dr. Kang. Apa kau sudah makan? Tanya Suyin. Ia terlalu lapar sehingga dengan cepat menikmati semuanya dengan lahap. Kini selera makannya sudah kembali seperti sedia kala. Daehyun menganggukkan kepalanya dengan cepat. Setelah selesai makan, ayo kita pergi ke dokter, ajak Daehyun dengan raut wajah bahagia. Ia sudah tidak sabar ingin mengetahui apakah yang dikatakan oleh Dr. Kang. Untuk apa? Aku sekarang sudah baik-baik saja, ujar Suyin yang menghentikan kegiatan mengunyahnya. Ia memandang Daehyun dengan wajah yang berkerut. Nanti kau juga akan mengetahuinya, ujar Daehyun membalas dengan senyuman hangat. Aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Lihatlah, aku bahkan sekarang bisa makan dengan lahap kembali, ujar Suyin sembari mengangkat sendok di tangannya. Mangkuk sup itu juga sudah hampir kosong. Tetap saja aku masih merasa cemas. Aku ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu, ucap Daehyun dengan ragu. Memangnya ada apa? Menurutmu bagaimana jika suatu saat nanti kita memiliki putra? Ujar Daehyun yang ingin mengetahui bagaimana reaksi dari Suyin. Agar tahu dia menginginkannya atau tidak. Uhuk, uhuk, uhuk. Suyin yang sedang mengunyah suapan terakhir tiba-tiba terasa ada yang menyangkut di tenggorokannya. Daehyun buru-buru meraih gelas yang berada di atas nakas kemudian menyodorkannya pada Suyin. Melihat reaksinya seperti ini membuat Daehyun merasa sedikit takut. Suyin meneguk segelas air putih hingga habis. Ia tadi belum terlalu mengunyah dengan benar sehingga ada salah satu jenis sayuran yang menyangkut di tenggorokannya. Apa kau tidak menginginkannya? Ucap Daehyun mengulangi pertanyaannya. Sebenarnya tidak masalah jika aku hamil setelah lulus kuliah karena aku tidak sanggup jika harus memiliki anak sekarang. Itu pasti akan mengganggu kuliahku, sahut Suyin sembari mengusap mulutnya dengan tisue. Tidak masalah, kau bisa tetap kuliah meski sudah memiliki anak karena ada bibi Xia yang akan membantumu mengasuh putra kita, ujar Daehyun. Sebisa mungkin ia akan membujuk Suyin agar menginginkan anak yang dikandungnya saat ini. Bukan itu masalahnya, jika aku hamil maka aku akan kesulitan untuk belajar. Kemungkinan bahkan harus menunda kuliahku ketika masa melahirkan, ujar Suyin. Tidak apa-apa, kau bisa melanjutkan lagi setelah itu, bujuk Daehyun sembari menggenggam tangan Suyin. Nanti aku akan memikirkannya, ucap Suyin. Kau tidak berniat menyuruhku untuk hamil sekarang, bukan? Lanjutnya sambil menyipitkan mata, ia menaruh sedikit curiga pada suaminya. Memangnya kenapa? Jika kau menundanya maka aku nanti keburu menua, sahut Daehyun. Bukankah ibu menyuruhmu membuatkan adik untuk Jo Yeon Ho? Kenapa kau tidak membuatnya bersama Aeri saja? Ucap Suyin tanpa berpikir panjang dengan apa yang dikatakannya. Apa kau rela jika aku tidur bersama wanita itu? Goda Daehyun. Ia enggan menyebutkan nama Aeri di bibirnya. Suyin mencebikkan mulutnya. Bayangan Daehyun memeluk wanita licik. Menyentuhnya seperti yang Daehyun lakukan padanya membuat perutnya mual. Suyin meletakkan kembali mangkuk ke atas meja dengan wajah yang ditekuk. Daehyun terkekeh melihat Suyin. Dia yang menyuruhnya namun ia juga yang terlihat kesal. Daehyun membalikkan tubuh Suyin agar menghadapnya. Ia mengangkat dagu Suyin agar wajahnya terangkat. Aku hanya menginginkan putra bersama denganmu saja. Aku tidak menginginkannya bersama orang lain. Jo Yeon Ho akan memiliki adik tapi yang berasal dari istriku yang manis, ucap Daehyun dengan lembut. Ia tidak ingin membuat suasana hati Suyin jadi buruk. Konon katanya seorang wanita yang tengah hamil harus selalu merasakan kebahagiaan. Tidak boleh ada kesedihan di hatinya agar anak itu kelak tumbuh dengan baik. Daehyun turun dari ranjang kemudian berjongkok tepat di depan Suyin. Ia mengusap perut Suyin dengan lembut kemudian menciumnya beberapa saat. Tapi aku tidak pandai mengurus bayi, ucap Suyin. Bukankah sudah berulang kali kukatakan jika nanti kita akan mencari pengasuh terbaik untuk mengurus putra kita? Daehyun merengkuh wajah Suyin agar bisa menatap bola matanya yang begitu indah. Berusaha membujuknya sebelum mengetahui kebenaran agar Suyin tidak kecewa. Tapi kau juga harus memberikan perhatian kepadanya. Aku tidak ingin putraku tidak diperhatikan oleh ayahnya, ujar Suyin masih dengan wajah cemberut. Kau tidak perlu khawatir dengan hal itu. Tentu saja aku akan memperhatikan dan menyayanginya dengan sepenuh jiwaku, sahut Daehyun yang akan berusaha keras untuk meyakinkan Suyin. Lalu bagaimana dengan Jo Yeon Ho? Tanya Suyin. Ia merasa takut jika anaknya kelak tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang terjadi pada Jo Yeon Ho. Dia adalah putraku sehingga aku akan menyayanginya. Aku tidak akan membeda-bedakan keduanya. Daehyun mengusap pipi Suyin. Aku takut dia membenciku jika sampai mengetahui aku adalah ibu tirinya, ucap Suyin dengan lirih. Ada kesedihan yang terdengar dari ucapannya. Jangan dipikirkan. Mulai sekarang kau tidak boleh memikirkan hal yang membuatmu merasa sedih. Lebih baik pikirkan saja hal-hal yang membuatmu bahagia, ujar Daehyun.
Setelah sedikit bisa meyakinkan istri kecilnya, Dae Hyun mengajak Su Yin agar bersiap-siap karena Dr. Kang sudah membuat janji temu pukul 3 sore. Jangan sampai mereka datang terlambat. Selanjutnya bab 161 Dr. Mi Yang.